Alon melancarkan sihir esnya yang dahsyat, menciptakan tombak-tombak es raksasa yang melesat cepat, menghancurkan musuh-musuhnya dengan kekuatan luar biasa. Kilatan cahaya biru memenuhi udara, menandakan kehancuran yang tak terhindarkan. Ralga mengatakan, sial aku harus menghindar. Alon dengan ekspresi serius merapalkan sihirnya, memancarkan aura gelap yang kuat. Ia tampak fokus dan bertekad siap untuk melancarkan serangan berikutnya. Alon merapalkan Painted Halberd of Ice Crystals menunjukkan nama sihir yang baru saja dirapalkan Alon. Ini adalah versi yang lebih kuat dari Ice Crystal Spear sebelumnya. Sihir es Alon melesat dengan kecepatan luar biasa, menghantam musuh-musuhnya dengan kekuatan dahsyat. Kilatan cahaya biru dan pecahan es memenuhi udara, menciptakan pemandangan kehancuran yang mengerikan. Serangan sihir es Alon terus berlanjut, menghantam musuh-musuhnya yang terlempar ke udara. Kekuatan es yang luar biasa membekukan dan menghancurkan apapun yang menghalanginya, meninggalkan jejak kehancuran di belakangnya. Gelombang es raksasa melesat maju, membekukan musuh-musuhnya dalam sekejap. Suara es yang pecah memenuhi udara, menandakan kekuatan sihir Alon yang tak terbendung. Kelompok Ralga dan Kalman terlempar dan membeku oleh serangan sihir esnya yang dahsyat. Pemandangan kehancuran yang mengerikan terlihat jelas dengan pecahan es dan darah berceceran di mana-mana. Ralga tergeletak tak berdaya, batuk darah dan berlumuran kotoran setelah terkena serangan Alon. Ia bergumam yang lain sudah tidak penting lagi, menunjukkan keputusasaannya. Ralga memecah es yang membeku di tubuhnya dan menuncur ke arah seorang dengan mengucapkah aku cuma harus membunuhmu saja. Kemudian Alon langsung berlari ke arah seorang. Ralga dengan ekspresi licik berkata kalau aku bisa mendapatkan kendali atas Essence, menunjukkan ambisinya yang besar. Ralga dengan ekspresi licik melanjutkan aku akan memulai kehidupan baru sambil melancarkan serangan ke arah seorang dan Alon yang berlari ke arah seorang langsung terusuk oleh pedang Ralga. Ia tampak bertekad untuk mencapai tujuannya, bahkan dengan cara yang kejam. Ralga terkejut saat melihat Alon melindungi seorang. Ia bertanya penyelamat, menunjukkan kebingungannya. Seorang dengan ekspresi marah menatap Ralga siap untuk bertarung. Alon batuk darah menunjukkan bahwa ia terluka parah. Ia memegangi dadanya dengan ekspresi kesakitan sementara seorang menatapnya dengan khawatir. Seorang dengan ekspresi marah dan mata menyala berteriak kau, menunjukkan kemarahannya yang tak terbendung. Ia tampak siap untuk membalas dendam atas luka Alon. Seorang melancarkan serangan dahsyat ke Ralga, menciptakan kilatan listrik biru yang menghantam musuh-musuhnya. Ia tampak marah dan bertekad untuk melindungi Alon. Ralga mengalami kekalahan dan kepalanya hancur. Alon tergeletak di tanah, terluka parah. Seorang dengan ekspresi khawatir bertanya kamu sungguh tidak apa-apa. Alon dengan susah payah menjawab Vyuh, ini tidak seberapa lagian sejak awal aku tidak terluka parah sih, menunjukkan ketahanannya. Alon menunjukkan luka di perutnya, hanya sedikit tergores oleh pisaunya saja. Ia menjelaskan aku batuk berdarah begini gara-gara kehabisan mana, menunjukkan bahwa ia telah menggunakan terlalu banyak sihir. Alon dengan ekspresi lelah merenung serangan tadi memang kuat, tapi aku tak menyangka melancarkannya akan begitu melelahkan hingga membuatku menderita luka dalam, menunjukkan bahwa ia telah meremehkan kekuatan musuhnya. Alon mengingat kembali perkataan Shuto. Kau tahu. Shuto bilang padaku kalau ayah bilang kau itu merusak pemandangan dunia bawah, menunjukkan bahwa ia memiliki reputasi yang buruk di dunia bawah. Alon dengan ekspresi bingung, bertanya maksud dia apa. Ia kemudian bergumam bagaimanapun juga, lega rasanya sekarang menunjukkan bahwa ia merasa lega setelah pertarungan selesai. Narasi menjelaskan tentang Abyssal Entity, sebuah item yang dapat mengubah seseorang menjadi dewa. Saat aku menghadapi lawan yang telah menyerap Abyssal Entity, apa kau ingin menjadi dewa? Seraplah aku dengan cukup dan kau akan menapaki jalan itu, menunjukkan kekuatan dan bahaya dari item tersebut. Narasi menjelaskan tentang pembatasan ketiga. Saat magic digunakan terhadap dewa, hal itu dapat mengubah hukum dunia. Ini mengisyaratkan bahwa ada batasan dalam penggunaan sihir terhadap makhluk ilahi. Narasi menjelaskan bahwa saat berhadapan dengan dewa, aku menjadi lebih kuat. Ini menunjukkan bahwa Alon memiliki kemampuan untuk beradaptasi dan menjadi lebih kuat saat menghadapi ancaman yang lebih besar. Alon dengan ekspresi berpikir merenung sepertinya aku harus coba menghibur dia dulu. Ia tidak boleh membiarkan dia tenggelam dalam emosi gelap dan menjadi seorang pemegang sin, menunjukkan kepeduliannya terhadap seorang. Seorang dengan ekspresi sedih dan mata berkaca-kaca bertanya, kenapa kamu tidak menghindar? Ia kemudian berkata, dia jadi menyerang ke arahmu, gara-gara aku kamu, menunjukkan rasa bersalahnya.
Alon dengan ekspresi tenang berkata, kau bilang bisa menahannya, kan menunjukkan kepercayaannya pada seorang. Seorang dengan ekspresi terkejut bertanya, kamu percaya padaku? Alon dengan ekspresi berpikir, menjawab lebih tepatnya, aku tidak bisa menghindar jadi tolong kau saja yang tahan, tapi menunjukkan bahwa ia tidak punya pilihan lain. Seorang dengan ekspresi sedih bertanya terus, kenapa kamu menyelamatkanku, kamu jadi terluka? Alon dengan ekspresi lelah menjawab, yah karena putri angkat yang sudah kubesarkan sudah hampir saja mati, kurasa itu refleks menunjukkan kepeduliannya pada seorang. Alon dengan ekspresi serius berkata, menyelamatkan keluarga tidak membutuhkan alasan. Ia kemudian menambahkan, tapi keluargaku itu kamu sendiri. Ya salah ngomong jadinya, menunjukkan bahwa ia menganggap seorang sebagai keluarganya. Seorang dengan ekspresi terkejut dan mata berbinar bergumam, penyelamat, aku ingin menjadi keluarga denganmu, menunjukkan rasa terima kasih dan keinginannya untuk menjadi bagian dari keluarga Alon. Ini sama seperti saat seorang ayah yang tidak menerima pengakuan dari anak angkatnya selama bertahun-tahun. Namun kini Alon mendapatkan surat dari seorang yang bertuliskan, yang sabar ayah, sebuah pengakuan yang menghangatkan hati. Tiba-tiba, Alon dipanggil ayah oleh anak angkatnya, sebuah momen yang mengejutkan dan penuh haru, seolah semua penantiannya terbayar lunas. Namun, Alon menyadari bahwa ia tidak bisa seperti ini. Ia berasal dari ras Golden Mane dan manusia, sementara seorang adalah Wolfkin. Ia bertanya-tanya apa maksud seorang, merasa sedikit bingung dengan situasi ini. Seorang dengan senyum ceria dan mata berbinar tiba-tiba mengajak Alon menikah, sebuah ajakan yang mengejutkan dan tak terduga, membuat Alon terdiam. Alon dan Evan terkejut, tidak menyangka seorang akan mengatakan hal itu. Alon bergumam, loh kok merasa bingung dengan situasi yang tiba-tiba berubah ini. Alon bertanya-tanya mengapa seorang malah membicarakan soal pernikahan, merasa bingung dan sedikit canggung dengan ajakan tak terduga itu. Di kejauhan, Alon dan Evan terlihat kecil di tengah gurun yang luas. 5 hari kemudian, kabar soal kekejaman Kalman telah menyebar ke seluruh koloni, menciptakan ketakutan dan kekhawatiran di antara penduduk. Sebagian besar penduduk bertepuk tangan atas tindakan Kalman, sang babayaga penakut yang telah menyebarkan teror di koloni, menunjukkan bahwa ia memiliki pengaruh yang besar. Sementara itu, seorang mendapatkan cukup dukungan untuk menjadi babayaga pertama dan ia kembali mengajak Alon menikah, menunjukkan tekadnya yang kuat untuk menjadi bagian dari keluarga Alon. Alon dengan ekspresi lelah menjawab, ya. Ia bergumam bahwa waktu di game saja tidak ada tombol skip, menunjukkan bahwa ia merasa terjebak dalam situasi ini. Alon menghela napas, awalnya ia senang, tapi ia menyadari bahwa ini adalah keimutan seorang anak dan ia tidak bisa menganggapnya serius. Seorang dengan ekspresi ceria berkata, sudah besar nanti seorang mau nikah sama ayah. Ini sudah ke-19 kalinya seorang mengajak Alon menikah. Alon menjelaskan bahwa ia menganggap seorang sebagai keluarga, namun seorang membalas, kalau kita menikah, kita bakal menjadi keluarga sungguhan. Seorang bersungguh-sungguh akan membuat Alon bahagia, namun Alon bergumam bahwa ia lebih bahagia kalau makan ubi jalar dan menjalani kehidupan bangsawan yang santai, menunjukkan bahwa ia tidak tertarik dengan ajakan seorang. Seorang dengan ekspresi kesal berkata, pokoknya cepat atau lambat nanti harus ada jawabannya. Alon dengan pasrah menjawab, iya. Ia bergumam kalau dibiarkan sendiri, nantinya dia akan salah jalan juga kan? Seorang dengan langkah riang menaiki tangga menuju bangunan megah, sementara Alon dan rombongannya bersiap untuk pergi. Suara langkah kaki yang riang memenuhi udara, menunjukkan semangat seorang. Seorang dengan ekspresi kecewa bergumam, kecewa deh karena Alon tidak menanggapi ajakannya dengan serius. Ia tampak sedikit sedih, namun tetap berusaha tersenyum. Gil seorang berubah untuk lebih sesuai dengan cita-citanya. Seluruh anggota sukunya merasa sangat marah dan khawatir saat Ralga, wakil ketua mereka, berkhianat, menciptakan ketegangan di antara mereka. Hanya mengumpulkan sisa suku Golden Mane tidak akan memberikan kebahagiaan. Seorang merenung, bahkan di skenario hidup dan mati, keluarga idealku adalah keluarga di mana kami bisa saling percaya. Seorang dengan ekspresi serius merenung bahwa keluarga idealnya adalah keluarga di mana mereka bisa saling percaya, sebuah impian yang kini terancam oleh pengkhianatan. Seorang dengan ekspresi serius menyadari bahwa kedepannya ia harus lebih berhati-hati karena pengkhianatan yang ia alami telah memberinya pelajaran berharga. Seorang bertekad untuk menciptakan pengawal yang bisa melindungi penyelamatnya. Alon menunjukkan kesetiaan dan tekadnya yang kuat untuk membalas kebaikan Alon.
Dengan begitu, mereka bisa menjadi keluarga bahagia selamanya, sebuah impian yang ingin diwujudkan seorang dengan melindungi Alon dan membangun kembali sukunya. Seorang menatap ke kejauhan dengan ekspresi penuh harapan, membayangkan masa depan di mana ia dan Alon bisa menjadi keluarga bahagia, sebuah impian yang ingin ia wujudkan. Alon dan Evan duduk bersama membahas situasi. Setelah dilakukan konfirmasi dengan Guild Informasi, tidak ada individu mencurigakan selain dari bawahan Ralga. Alon meminta mereka untuk terus memberitahu kabar lebih lanjut. Alon memuji Evan kerja bagus. Ia merenung bahwa ia tak boleh membiarkan apapun terjadi setelah berhasil membesarkan mereka dengan baik, menunjukkan kepeduliannya terhadap anak-anak asuhnya. Alon disuruh memberitahukan para dewa untuk bersiap menghadapi perang yang akan datang. Ia baru tahu soal Divinity, jadi pasti bukan itu. Lalu apa? Alon menghela napas, merenung bahwa makin sini makin banyak saja tanda tanya di kepalanya, merasa bingung dengan semua misteri yang ia hadapi. Terakhir, di dalam tower, Alon menemukan lembaran perkamen di ujung timur benteng, sebuah petunjuk penting yang mungkin akan membantunya memecahkan misteri. Alon berdiri di depan sebuah prasasti kuno di Kahara yang berada di ujung timur benteng. Ia bertanya-tanya apakah ini catatan dari masa lalu, merasa penasaran dengan isi prasasti tersebut. Alon merenung bahwa baru kali ini ia melihat prasasti seperti ini, tapi entah kenapa ia sudah bisa memahaminya. Prasasti itu bertuliskan one who values honor, one who searches that forgotten death, one who delves deeply into the mysteries of magic, one of many hands, one who swallows their avarice and envy. Alon merenung seperti di game dewa-dewa selalu disebut secara metaforis. Ia menyadari bahwa hands dan avarice, keserekehan, pasti merujuk pada five great sins, sebuah koneksi yang mulai terungkap. Alon dengan ekspresi bingung menyadari bahwa tak satu pun hal yang ia ketahui terhubung dengan informasi ini. Ia bertanya-tanya apakah ini hal yang wajar karena berbagai event di psychedelia terjadi di masa depan, sebuah pemikiran yang mengganggu benaknya. Alon terus merenung, tapi kenapa dewa dan outer god digunakan dengan cara lain? Ia menyadari bahwa outer god adalah dewa-dewa dari keyakinan orang atau dunia lain, sementara dewa god mengacu pada five great sins yang sudah ada sejak awal waktu, sebuah perbedaan yang membingungkan. Sebuah lempengan batu misterius terungkap, mencatat five great sins sebagai outer god. Informasi ini semakin memperdalam misteri dan membuat Alon merenungkan implikasinya. Alon dengan ekspresi lelah dan bingung bergumam bahwa semua informasi ini terus-terusan menghantui pikirannya. Ia tampak kewalahan dengan banyaknya misteri yang harus ia pecahkan. Alon dengan ekspresi terkejut mendengar kabar dari Evan bahwa Deus berhasil mengalahkan First Sword. Ia bergumam, Reinhardt, bukannya di game pun kekuatan orang itu sudah sangat beda level ya, menunjukkan betapa ia terkejut dengan perkembangan Deus. Alon dengan ekspresi terkejut merenung bahwa dalam setengah tahun saja Deus sudah sekuat ini. Ia bertanya-tanya sebenarnya sebesar apa bakat Deus dan apakah ia bisa menjadi lebih kuat juga. Sebuah pemikiran yang memotivasi. Evan melaporkan bahwa Rine telah menjadi anggota 3 dewan yang menjadi penentu kebijakan di Lartania. Alon dengan ekspresi terkejut bergumam posisi yang punya otoritas, ya dia sukses juga menunjukkan kekagumannya pada Rin. Alon dengan ekspresi terkejut mendengar kabar tentang Radan. Ia kudengar dia sudah menyatukan kelima kepulauan dan menjadi raja bajak laut. Ia juga punya hadiah buronan senilai jutaan, sama seperti raja bajak laut pertama, sebuah berita yang mengejutkan Alon. Narasi menjelaskan tentang transformasi Radan dari seorang bajak laut Somalia biasa, kini ia telah menjadi raja bajak laut Somalia yang ditakuti. Alon dengan ekspresi terkejut melihat visualisasi Radan yang kini telah menjadi Raja Bajak Laut Somalia dengan level 19599. Ia tampak kewalahan dengan perkembangan pesat anak-anak asuhnya. Alon dengan ekspresi lelah, Evan bergumam kemudian Yutia. Ia tampak memikirkan Yutia yang juga merupakan salah satu dari Five Great Sins. Seorang dengan ekspresi ceria dan mata berbinar berkata, aku bakal menikahi Great Moon. Pernyataan ini mengejutkan Alon, Deus, dan Rine yang hanya bisa terdiam. Yutia dengan ekspresi terkejut bergumam apa dia. Ia tampak tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar dari Yutia, sebuah pernyataan yang sangat mengejutkan. Yutia dengan ekspresi terkejut dan mata merah menyala bergumam, ia tampak bingung dan sedikit marah dengan pernyataan yang tiba-tiba, sebuah pengungkapan yang mengguncang.